1, 2, 3. Hai Hai guys, aku Marli. Aku Asifa. Nah, di sini kita mau ngomongin tentang Kebudayaan dari daerah kita masing-masing. bener banget. Aku dari Semarang. Aku dari Jepara. Nah, jadi kita bakal ngomongin Kebudayaan dari Semarang dan Jepara. Oke, bener banget. Nah, akhir-akhir ini Semarang panas banget ya sih? enggak sih, bener banget, panas banget sih. Kayak udaranya tuh anginnya tuh panas gitu. Jadi bener. tengah malam tuh nggak ada rasa dingin-dingin gitu. Bener banget. Tapi kalau panas-panas gini enaknya makan atau minum apa ya? Kalau di Semarang tuh biasanya kalian tuh Biasanya tuh kalau yang seger-seger tuh bakso gitu kan, es gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal makanan ya, makanan di Jepara itu punya makanan khas apa sih yang jarang gitu orang tahu? horok-horok. Bahkan kayaknya tuh aku hampir nggak pernah nemuin itu di luar Jepara. Iya bener, aku baru tahu sih, kan? orang-orang baru tahu. Horok-horok, dan horok-horok tuh rasanya tuh hambar. Nah karena rasanya hambar itu, dia tuh biasanya kalau di Jepara ya, biasanya tuh dia dimakannya pak sama pecel atau sama bakso. Kalau di sini makan bakso paling kan sama lontong. Iya benar-benar. Nah, kalau di Jepara tuh biasanya disediain ada lontong, ada horok-horok. Kalau horok-horok tuh terbuat dari apa sih? Tepung pohon aren. Oh, jadi rasanya kayak lontong gitu atau gimana teksturnya? Teksturnya tuh gimana ya, kayak gel tapi nggak yang terlalu kenyal gitu loh. Oh, oke. Terus tapi kalau ibu aku misalnya beli horok-horok, ibu aku bisa dibuat minuman dicampur santan. Jadi kayak kadang pas puasa-puasa atau pas panas-panas ibu aku sering tuh buat itu dan Enak juga ya. Kalau di Semarang sih makanan khasnya ada. Jadi mungkin ini nggak semua orang banyak yang tahu ya. Jadi tuh di Semarang ada namanya roti ganjel rel. apa tuh kok namanya kok ganjel? Jadi ini kalau asal usulnya itu kenapa dinamain ganjel rel? Dia itu udah ada dari zaman Belanda dan dia tuh kotak gitu, warnanya tuh hitam kecoklatan. Habis itu keras gitu, teksturnya tuh kayak alot gitu Keras, kan. makanya disebut ganjel rel, keras. Kayak gitu. Dan itu tuh mirip sama apa kayak roti juga dari Belanda, ada namanya roti ontitkoek. Yes. Mirip itu. Mirip itu. Soalnya kan emang diadaptasi dari makanan itu juga sih. Terus biasanya roti itu tuh adanya di setiap perayaan, apa di hari-hari biasa juga ada, apa gimana? Sebenarnya hari-hari biasa juga ada, cuman roti ini tuh dulu ya identik sama perayaan Dukderan. Dukderan. Iya, jadi Dukderan tuh ini kan habis apa puasa nih, Lebaran ya. Nah, Dukderan itu dia ada perayaan di Semarang namanya Dukderan, itu sebelum puasa. Nah, sebelum puasa tuh biasanya kayak seminggu 2 minggu gitu ada namanya Dukderan. Itu kayak perayaan menjelang bulan Ramadan aja sih. Nah, kalau di Jepara ada nggak yang perayaan yang mendekati bulan Ramadan? Kalau di Jepara yang aku tahu tuh setelah bulan Ramadan tuh waktu Syawalan tuh ada pesta lomba kalau di Jepara. Nah, kalau pesta lomba tuh gimana? Dia acaranya gimana gitu? Pesta lomba tuh biasanya sehari sebelum pestanya tuh ada prosesi pelarungan kepala kerbau ke laut gitu. Itu tuh katanya sih dulu tuh itu tuh dimaksudkan untuk tolak bala gitu dan ucapan terima kasih. Kan itu tuh awalnya yang ngelakuin tuh orang-orang pesisir gitu kan, para nelayan gitu. Terus sebagai ucapan terima kasih dan permohonan biar misalnya waktu melaut mereka dapat banyak ikan, terus diberi keselamatan dan sebagainya kayak gitu kan, dan ucapan terima kasih juga ke alam gitu. Nah kan kepala kerbaunya dilarung nih, nah badan kerbaunya tuh dimasak untuk dimakan rame-rame pas pesta lombanya itu. Jadi pesta lombanya itu biasanya dimulai ada tarian nelayan yang dimana kalau tarian itu tuh ada apa ya, atributnya tuh juga atribut kayak nelayan gitu. Oh gitu, berarti identik sama laut alam gitu karena ya. emang itu
tradisinya awalnya dimulai di kampung para nelayan, cuman bertahun-tahun karena mungkin itu ikonik atau gimana, dan di Jepara kan banyak ya laut, Iya, jadinya benar-benar. itu jadi tradisi daerah. Kalau dugderan dia cuma diadain di Semarang doang kan ya. Nah, jadi di dugderan tuh ada ikon ya, sebenarnya ini ikon kota Semarang juga, namanya Warak Ngendok. Jadi Warak Ngendok itu bentuknya kepala naga dan badannya itu badan hewan itu berkaki 4. Terus Warak Ngendok ini juga sempat jadi ikon pas pemilihan umum ini apa ya? Pemilu gitu atau apa? Bukan pemilihan wali kota ya, benar. Jadi pernah jadi ikon. Terus kalau misalnya ulang tahun kota Semarang gitu, Kalau ada akan kayak yang kayak gitu? iya, ada itu Warak Ngendok juga kan salah satu ikon kota Semarang. Dia pasti kalau ulang tahun kota Semarang pasti dia ada parade keliling gitu. Nah, biasanya ada yang bawa Warak Ngendok. Itu kan karena ikonnya kota Semarang. Kalau di Jepara pas ulang tahun juga ada gitu parade, tapi biasanya tuh anak-anak sekolah dari kantor bupati sampai ke Masjid Mantingan. Nah, biasanya tuh ada kayak biasalah ada yang meragain 3 wanita terkenal di Jepara yang kayak Ratu Kalinyamat, Ratu Shima, pokoknya pemimpin-pemimpin yang memberi perubahan di Jepara gitu. Ratu Kalinyamat, Ratu Shima, ada R.A. Kartini juga gitu. Jadi yang di situ, dan biasanya anak-anak sekolahan sih ya kayak gitu. Nah, kan R.A. Kartini dari Jepara ya. Di sana ada kayak mungkin museum atau ada apa ya? Kayak patung atau itu yang berhubungan dengan R.A. Kartini, misalnya kayak rumah peninggalannya atau di sana ada. Kalau museum tuh ada, setahu di dekat kantor bupati itu kan, itu kan kayak alun-alun kota Jepara. Nah, di belakangnya tuh ada museum Kartini gitu kalau mau ke situ. Cuman maksudnya itu pusat kota, dan kalau misalnya ke Jepara mau lihat peninggalan sejarahnya bisa ke situ. Dan kalau patung ada sih di daerah Ngabul itu patung, tapi nggak yang patung R.A. Kartini aja, tapi gabungan sama Ratu Kalinyamat, Ratu Shima gitu. Jadi bertiga mereka di situ. Berarti emang kan ini ratu itu ya, tadi ratu. Berarti emang dulu dia kayak kepemimpinannya tuh emang oleh ratu gitu ya. Itu kan ceritanya emang Jepara tuh dipimpinnya oleh Ratu Kalinyamat, dan banyak sih ada Ratu Shima juga. Terus kan di Jepara banyak pantai ya. Nah, katanya ada pantai Pasir Putih juga. Kebanyakan pantai Pasir Putih. Nah, itu apa aja sih pantainya tuh di sana? Kan banyak banget. Banyak banget ya pantainya tuh. Kalau dari yang pantai Bandengan, terus ada pantai Kartini. Kalau pantai Kartini tuh yang ada monumen kura-kuranya itu. Nah, di dalam itu ada kayak akuariumnya. Terus habis itu kesana lagi ada pantai Blebak, Bondo, pantai Pumpro, pantai Teluk Awor. Banyak sih. Terus kalau yang pasir hitam juga ada. Kalau di Semarang sedikit dong pantainya. Dan itu pasir hitam semua. Oh ya? Kan emang Semarang juga deket pantai, cuman lebih banyak Jepara ya pantainya ya. Semuanya pantai dan kebanyakan pasir putih, betul. Terus di Semarang ini kan panas banget karena deket pantai juga di pinggir gitu kan. Terus di Jepara lebih panas atau gimana? Menurutku lebih panas Semarang. Aku berbulan akan kuliah di Semarang ini, pulang ke Jepara kan jarang. Terus jadinya setiap pulang tuh ada rasa, kadang tuh masih ngerasa kedinginan gitu loh. Karena di Semarang ini panasnya yang malam-malam, kalau di Semarang tuh malam-malam di Semarang aja keringetan. Iya, benar banget. Saking panasnya. Kalau di Jepara tuh masih ya malam ya dingin,
siang-siang juga kalau di dalam rumah tuh masih lah adem-adem ya. Tapi emang Semarang tuh identik dengan panasnya gitu, kayak banyak juga orang yang udah tahu walaupun nggak tinggal di Semarang, Semarang tuh panas gitu, padahal mereka nggak pernah ke ke Semarang aja Semarang tahu, gitu, ya. saking terkenalnya Semarang panas gitu sih ya. Jadi sabar-sabar aja ya kalau di Semarang. Ya, aku cuma harus pakai beberapa sunscreen. tahun aja kan karena kuliah kan dari kecil. Iya ya, mana deket pantai juga rumah aku. Aduh, tambah panas juga nih. Jadi jangan lupa pakai sunscreen. Nah, itu aja guys. Jadi Dadah, makasih udah mau dengerin ocehan kita Iya. ya. Moga-moga bisa dimengerti. iyalah, semoga menambah pengetahuan kalian juga seputar kebudayaan di Semarang dan Jepara. Gitu aja guys. Dadah. Dadah.